Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Jovita Amelinda dengan NIM 20110210027 dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai prinsip memori. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu memori? Definisi dari memori adalah kemampuan untuk mengkode, menyimpan, mempertahankan, dan mengingat informasi atau pengalaman masa lalu pada otak manusia. Sebagian besar informasi tersebut disimpan untuk kontrol masa yang akan datang pada aktivitas motorik dan untuk dipakai dalam pengolahan berpikir. Berkaitan dengan prinsip memori, penting disimak pernyataan menurut Silberman pada tahun 2013 tentang kredo pembelajaran aktif, yaitu yang pertama, apa yang aku dengar, aku lupa. Yang kedua, apa yang aku dengar dan lihat, aku mengingatnya sedikit. Yang ketiga, apa yang aku dengar, lihat, dan tanyakan atau diskusikan dengan orang lain, aku paham. Yang keempat, apa yang aku dengar, lihat, diskusikan, dan lakukan memberiku pengetahuan dan keterampilan. Dan apa yang aku ajarkan kepada orang lain, aku menguasainya. Dalam mendesain pesan yang berkaitan dengan daya ingat, dapat merujuk terlebih dahulu ke nomor 2, yaitu melihat dan mendengar hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Masuk kepada prinsip yang pertama, yaitu melibatkan dua modalitas lebih baik daripada satu modalitas. Pesan yang disajikan tidak hanya bisa dilihat oleh indera penglihatan, tetapi juga dapat didengar oleh indera pendengaran. Prinsip yang kedua yaitu belajar akan lebih banyak terjadi di mana informasi yang diterima menggunakan dua modalitas. Penggunaan dua modalitas tidak hanya berupa penglihatan dan pendengaran, dapat juga berupa penglihatan dan sentuhan atau gerak. Yang ketiga, pesan konkret lebih mudah diasosiasikan dan diingat. Dalam mendesain pesan teks maupun gambar, harus mempertimbangkan tingkat perkembangan pembaca. Dalam mendesain pesan, diperhatikan pula kejelasan dan ukurannya. Lebih spesifik suatu objek dan gambar akan lebih mudah diingat. Yang keempat, yaitu untuk pembelajar pemula dimulai dengan menyajikan pesan-pesan konkret. Disarankan menggunakan pesan dalam bentuk contoh-contoh, ilustrasi, analogi, model, dan diagram. Juga gunakan kata-kata yang lumrah bagi pembaca sehingga mampu dicerna maksud setiap kata. Prinsip yang kelima yaitu keterampilan psikomotor dan belajar hafalan lebih mudah diingat melalui praktik daripada penjelasan verbal. Aktivitas-aktivitas nyata atau praktik ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap pembelajar dalam mengingat konsep maupun prosedur yang rumit. Sebagai contoh yaitu pada gambar berikut siswa multimedia belajar mengenal dan merakit komputer. Yang keenam, materi baru memerlukan waktu dan pengulangan. Pengulangan bisa dilakukan dengan pencantuman teks, gambar, diagram, atau fokus point. Contohnya seperti berikut. Contoh pengulangan konsep tentang insang. Lalu prinsip yang ketujuh yaitu transfer pengetahuan dalam situasi nyata meningkatkan daya ingat. Pembelajar disediakan kesempatan yang luas untuk memanfaatkan atau transfer pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah dikuasai dalam situasi yang berbeda. Pengetahuan yang telah dipahami perlu diterapkan dalam situasi nyata agar lebih tahan lama tersimpan di memori. Aplikasi prinsip ini adalah dengan pemberian tugas-tugas, latihan praktik, eksperimen, maupun pekerjaan rumah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.